وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ وَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Anmandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung ya, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah ya, kita masih membahas ini tentang mazhab Bung Karno ya, di mana ya kalau kita mengamati ya sekilas ya, mazhab Bung Karno ini yang dipopulerkan oleh Panji Gumilang, Pondok Pesantren Al Zaitun ya, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana modelnya sholatnya bisa campur aduk laki-laki dan perempuan, perempuan di depan, laki-laki pun di depan, sama-sama di depan. Kemudian safnya renggang. Kemudian kemarin ada wacana juga bahwa perempuan bisa menjadi khotib Jumat. Nah, inilah konsep mazhab Bung Karno, katanya dia menggunakan mazhab Bung Karno. Baik, lalu bagaimana dengan mazhab-mazhab lain, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi seperti apa? Ya, baik, mari kita bahas. Ya, kita akan bahas kali ini ya. Kita akan bandingkan sholat mazhab Bung Karno, kemudian mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab-mazhab lain. Ya, seperti apa? Mari kita simak sama-sama. Baik. وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ وَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addada yahsibu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi muqada allati tattali'u 'alal af'ida inna 'alaihim musada fi 'amadin mumaddada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sholat mazhab Bung Karno itu sangat berbeda ya. Kenapa? Justru di sini bertolak belakang dengan empat imam madzhabul arba'ah. Empat imam madzhabul arba'ah ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam yang masyhur dan sudah menjadi pedoman buat kita adalah empat ya. Itu mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi.
Nah sekarang ada muncul mazhab Bung Karno. Kalau ada mazhab Bung Karno menjadi 5. Ya Pak, sebenarnya yang kita masyhur dan kita ikuti selama ini adalah hanya 4. Saya katakan sholat mazhab Bung Karno. Kenapa? Saya bukan mengada-ngada ya, atau saya tidak mengada-ngada karena beliau sendiri yang mengatakan dalam hal ini adalah Bapak Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, mengatakan beliau mengikuti mazhab Bung Karno, ya. Sholatnya, tata cara sholatnya, laki-laki dan perempuan bisa bercampur di situ dalam satu saf, ya, kemudian renggang, ya. Baik, mari kita dengar sama-sama pengakuan dari Bapak Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, bahwa dia mengikuti mazhab Bung Karno. Saya ingat karena ditanya orang, ini mazhab apa? Katanya yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Bung Karno mazhabnya. Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Kalau Imam Madzhabul Arba'ah, ya, yang kita ikuti selama ini, baik itu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tentunya mereka ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang bertentangan sama sekali di 4 mazhab yang kita ikuti selama ini. Tetapi mohon maaf ya, kalau kita berbicara tentang mazhab Bung Karno, ya, justru apa yang kita lihat saat ini yang viral itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Coba kita lihat ya. Ketika ini saya tampilkan di layar juga bahwa ketika seorang imam ya sholat, di samping kiri kanan itu ada sa'idul imam atau wakil imam atau pembantu imam ya. Ada samping kiri dan kanan ya. Lalu kemudian ada perempuan ya. Ada perempuan dan tidak semua perempuan bisa di soft paling depan. Hanya perempuan tertentu saja yang bisa di tempat tersebut ya ikhwas sekalian. Lalu kemudian ini kita amati ya, di belakang ada seorang non muslim. Lah coba kok sholat ya, kita sholat di belakangnya ada seorang non muslim, bukan mengikuti sholat, tapi dia berdoa dengan caranya sendiri, dengan cara non muslimnya. Dan anehnya, kenapa harus bersama dengan muslim yang sedang sholat disatukan dalam satu saf? Non muslim, perempuan, laki-laki dan perempuan dalam satu saf, kemudian ada non muslim juga. Kemudian jelas ya, ini dalam mengerjakan sholat, safnya sangat renggang. Nah ini kan bukan ajaran Nabi SAW. Ini berbeda dengan 4 mazhab yang selama ini kita ikuti ya. 4 mazhab ini tentu sangat sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis Rasulullah SAW sebaik-baik shaf untuk perempuan itu di belakang ya, dan sebaik-baik shaf untuk laki-laki itu di depan ya. Khairus sufufir rijali awwaluha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha. Itu hadis Rasulullah SAW. Inilah yang tidak bisa kita tolerir, tidak bisa ditolerir sama sekali. Bahkan ini tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Laki-laki di depan paling afdal, perempuan ya di belakang paling afdal ya. Bahkan ikhwafillah, kalau kita datang ke tanah suci Al-Mukarramah yang sudah pergi kalau kita pergi umroh dan melaksanakan sholat di Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah, kalau kita sholat ya di Masjidil Haram di samping Ka'bah itu, lalu ada tiba-tiba ada perempuan di samping kita, itu askar atau polisi yang menjaga di masjid di situ akan mengatakan haram ya. Coba kita bayangkan ya, dia mengatakan haram karena itu sesuatu yang dilarang. Hal itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dalam satu shaf laki-laki dan perempuan, dan harus terpisah antar laki-laki dan perempuan, padahal itu dalam keadaan yang sangat luar biasa, apalagi dalam beberapa negara dari berbagai macam muslim, dari negara Eropa, Mesir, Indonesia, Malaysia, kita campur semua di Masjidil Haram itu. Tapi ketika melaksanakan sholat, walaupun ramai, sangat ramai, kita harus terpisah. Kalau ada yang campur langsung ditegur oleh askar Masjidil Haram atau polisi yang bertugas pada saat itu. Haram. Ya.
Apalagi yang kita lihat di pesantren itu, pesantren Al Zaitun, mohon maaf saya sebut, padahal itu masih luas, tidak padat, dibanding ke Masjidil Haram padat, susah ya. Berbagai macam dari muslim berbagai negara kita bandingkan yang terjadi di pesantren Al Zaitun, tempatnya masih luas, tidak padat. Maka dari itu kami minta dalil, mana dalilnya, mana hadisnya yang mengatakan bahwa di depan ada imam, kemudian kiri kanan ada sa'idul imam, ada pembantu imam, wakil imam, di belakangnya ada non-muslim dalam satu shaf dan berdoa dengan caranya sendiri. Kemudian dalilnya mana yang demikian? Yang membolehkan tersebut dari Nabi SAW mana? Dalil mana yang membolehkan bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu shaf depan lagi? Kami minta Kemenak untuk meluruskan semua ini, karena kenapa? Ini sudah sangat viral. Ya, malah bukan justru Kemenak datang ke pesantren, kemudian kumpul di situ, diceramahin, ngangguk-ngangguk, seakan-akan ada ittifaq kesepakatan di situ. Ini sudah ramai, harusnya meluruskan ya. Nah, kita sih berharap MUI harusnya meluruskan, kalau ya bukan datang ngangguk-ngangguk aja, lurus, karena ini sudah ramai ya. Jangan sampai ini dianggap sesuatu yang benar bahwa campur aduk laki-laki, ada non muslim, kemudian di situ ya ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Baik, saya kira seperti itu ya yang tentang hal ini. Kemarin kita sempat salah satu saudara kami membuat petisi ya, bunyinya seperti ini ya, petisinya bahwa sahabat kita mencoba membuat petisi, langkah apa kira-kira yang tepat untuk pemerintah dari MUI, Depak, Kemenak terkait pemberitaan Ponpes Al Zaitun yang sedang viral ini, karena diduga ajaran di dalamnya sudah menyimpang. Contoh mazhab yang diikuti mazhab Soekarno, perempuan boleh jadi khatib Jumat, shaf wanita boleh bercampur dengan laki-laki dalam sholat tersebut ya. Ternyata ini kurang lebih 14.000 suara ya yang berikan tanggapan. Pertama, Ponpes ditutup sebanyak 83 suara, pimpinan Ponpes diajak diskusi 15 suara, kemudian Ponpes dibiarkan saja, itu sekitar 1%, dan tidak tahu berita sama sekali. Ternyata yang terbanyak adalah Ponpes ditutup. Ya, seperti itu ya petisi yang kita adakan. Cuman kita sih berharap jangan ditutup juga ya, cuman diluruskan. Kalau saya diluruskan, nasihatin yang benar sesuai dengan ajaran Nabi SAW seperti ini. Baik, saya kira itu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.